Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di Rumah Milenial Akuntansi. Dan pembahasan kali ini kita akan bahas tentang pengelolaan kas kecil dengan sistem dana tetap dan dana tidak tetap. Kas merupakan aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan yang sifatnya paling liquid, artinya paling mudah untuk dipindah tangankan. Oleh karena itu, kas perlu pengendalian internal tersendiri dalam rangka untuk menjaga keamanan kas tersebut. Secara umum, kas itu akan dibagi menjadi dua, yaitu kas di perusahaan dan kas di bank. Kas di perusahaan adalah dana kas yang disimpan atau dicatat oleh perusahaan dalam berangkas perusahaan. Sedangkan kas di bank adalah kas yang dicatat atau dimasukkan ke dalam rekening yang ada di bank. Kas yang ada di perusahaan ini nanti bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ada kas besar dan ada yang kedua namanya kas kecil. Di mana untuk kas besar di sini akan digunakan untuk membayar biaya atau pengeluaran yang jumlahnya relatif besar. Sedangkan untuk kas kecil nanti akan digunakan untuk membayar atau membiayai pengeluaran yang relatif kecil atau yang tidak mungkin dibayar dengan menggunakan cek atau giro. Dalam sistem pencatatan kas kecil di sini ada dua metode atau sistem yang bisa digunakan. Yang pertama adalah sistem dana tetap dan yang kedua adalah sistem dana tidak tetap. Sistem dana tetap atau disebut juga dengan investment system ini merupakan sistem pencatatan kas kecil di mana setiap ada pengeluaran kas kecil tidak dilakukan pencatatan. Atas pengeluaran ini nanti akan dicatat pada saat pengisian kembali, sehingga jumlah saldo kas kecil akan selalu tetap atau tidak berubah. Kemudian yang kedua, sistem dana tidak tetap. Di sini setiap ada pengeluaran kas kecil akan selalu dicatat, sehingga saldo kas kecil akan berubah atau tidak tetap. Perbedaan kas kecil antara sistem dana tetap dengan dana tidak tetap dapat dilihat yang pertama pada saat pembentukan kas kecil, di mana pada sistem dana tetap akan dicatat dengan jurnal kas kecil pada kas. Kemudian untuk sistem dana tetap, kas kecil pada kas. Jadi untuk pembentukan dana kas kecil, kedua metode atau sistem ini pencatatannya adalah sama, yaitu mendebit kas kecil dan mengkredit kas. Kemudian pada saat terjadi pengeluaran atau pemakaian dana kas kecil, jika menggunakan sistem dana tetap maka tidak dilakukan penjurnalan. Sedangkan dengan sistem dana tidak tetap akan dicatat dengan cara mendebit beban yang dikeluarkan atau jenis beban yang dikeluarkan, kemudian di kreditnya adalah kas kecil. Selanjutnya pada saat pengisian kembali kas kecil, ketika nanti kas kecil itu sudah menipis saldonya, atau sudah pada saatnya diisi kembali, maka pada sistem dana tetap akan dijurnal dengan cara mendebit semua jenis beban yang sudah dikeluarkan, kemudian mengkredit kas. Sedangkan pada sistem dana tidak tetap, dia akan mendebit kas kecil dan mengkredit kas. Jadi inilah perbedaan pengisian kembali kas kecil. Jika metode dana tetap akan mendebit semua jenis beban yang sudah dikeluarkan, dan jika dana tidak tetap dia akan mendebit akun kas kecil. Selanjutnya pada akhir periode, jika sampai dengan tutup buku belum dilakukan pengisian kembali kas kecil, maka untuk sistem dana tetap perlu dilakukan penyesuaian, yaitu dengan cara mendebit beban yang sudah dikeluarkan dan mengkredit beban terutang. Sedangkan pada sistem dana tetap tidak ada penyesuaian atau tidak ada jurnal. Karena pengeluaran yang dilakukan dengan menggunakan kas kecil tentunya sudah dilakukan pencatatan. Sedangkan yang sistem dana tetap, pengeluaran dengan kas kecil belum dilakukan pencatatan. Karena baru akan dilakukan pencatatan nanti pada saat pengisian kembali kas kecil. Sekarang kita lihat bagaimana contoh pencatatan dengan menggunakan sistem kas kecil, dana tetap dan dana tidak tetap. Di sini ada sebuah data
manajemen PT Azudin menetapkan pengendalian intern kas dengan membentuk dana kas kecil yang digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional di bawah 1 juta rupiah. Pembentukan dana kas kecil ditetapkan sebesar 2 juta rupiah yang akan diisi kembali setiap tanggal 15 dan 30 setiap bulannya. Dari data ini, dan nanti akan ditambah dengan transaksi-transaksi lainnya, kita akan membuat sebuah jurnal dengan sistem dana tetap dan dana tidak tetap. Langsung akan kita sandingkan bersebelahan, sehingga nanti dengan mudah kita dapat mengetahui perbedaannya. Di mana yang pertama di sini tanggal 20 Desember, tanggal 1 Desember maksudnya, tahun 2020, pembentukan dana kas kecil sebesar 2 juta. Di mana di sini dalam sistem dana tetap akan dijurnal dengan cara mendebit kas kecil dan mengkredit kas. Dan sistem dana tetap pun jurnalnya sama, yaitu mendebit kas kecil dan mengkredit kas. Kemudian tanggal 5 Desember, pembelian perlengkapan kantor senilai Rp600.000. Ketika kita menggunakan sistem dana tetap, atas transaksi pengeluaran kas kecil ini tidak dilakukan penjurnalan atau tidak ada jurnal. Sedangkan pada sistem dana tidak tetap akan dicatat dengan cara mendebit perlengkapan dan mengkredit kas kecil sebesar Rp600.000. Kemudian tanggal 7 Desember, pembayaran biaya BBM kendaraan operasional sebesar Rp300.000. Ketika kita menggunakan dana tetap, maka ini tidak ada jurnal. Tapi ketika kita menggunakan dana tidak tetap, kita akan mendebit beban BBM dan mengkredit kas kecil senilai Rp300.000. Kemudian tanggal 12 Desember, pembayaran biaya keamanan kantor sebesar Rp600.000. Pada saat kita menggunakan sistem dana tetap, tidak ada jurnal. Dan pada saat kita menggunakan sistem dana tidak tetap, maka jurnalnya adalah beban keamanan dan kreditnya adalah kas sebesar Rp600.000. Jadi dari data yang sudah kita catat ini terlihat pada sistem dana tetap, kas kecil ini jumlahnya tetap 2 juta. Karena tidak ada mengkredit kas kecil di sini. Tapi ketika kita menggunakan sistem dana tidak tetap, dana kas kecil setiap ada transaksi akan berubah. Karena di sini pada awalnya ada debit 2 juta, kemudian di sini ada kredit 600.000, kemudian di sini ada kredit lagi 300.000, dan ada kredit lagi 600.000. Jadi setiap ada transaksi dananya selalu berubah atau saldonya berkurang. Kemudian tanggal 15 Desember, dana kas kecil diisi kembali. Jadi untuk pengisian ini akan disesuaikan dengan jumlah yang telah dikeluarkan. Pada saat kita menggunakan sistem dana tetap, maka akan dicatat dengan mendebit jenis beban yang telah dikeluarkan. Yang pertama di sini beban perlengkapan, kemudian beban BBM, kemudian beban keamanan. Kemudian di kreditnya kas kecil sebesar 1.500.000, yaitu 600.000 tambah 300.000 ditambah 600.000, 1.500.000. Ketika kita menggunakan sistem dana tidak tetap, jurnal pengisian kembali kas kecil adalah mendebit kas kecil dan mengkredit kas sebesar Rp1.500.000, yaitu jumlah yang sudah dikeluarkan atau jumlah kas kecil yang di sebelah kredit ini. 600.000, 300.000, dan 600.000, sehingga jumlahnya Rp1.500.000. Selanjutnya di sini ada tanggal 18 Desember, dibayar biaya pengiriman dokumen sebesar Rp450.000. Berarti sistem dana tetap tidak ada jurnal. Sedangkan sistem dana tidak tetap akan dicatat dengan cara mendebit beban pengiriman dan mengkredit kas kecil sebesar Rp450.000. Kemudian tanggal 23 Desember dibayar pemakaian air sebesar Rp700.000. Pada sistem dana tetap akan dicatat dengan cara tidak ada jurnal. Kemudian pada sistem dana tidak tetap mendebit beban air dan mengkredit kas kecil sebesar Rp700.000. Kemudian tanggal 27 Desember dibayar pemakaian pulsa handphone sebesar Rp400.000. Sistem dana tetap tidak ada jurnal dan sistem dana tidak tetap
mendebit beban pulsa dan mengkredit kas kecil. Kemudian tanggal 30 Desember, kas kecil diisi kembali. Jadi ketika kita menggunakan sistem dana tetap, kita akan mendebit semua jenis beban. Yang pertama beban pengiriman, beban pemakaian air, dan beban pulsa. Kemudian mengkredit kas, ya, jumlahnya Rp1.550.000. Kemudian ketika kita menggunakan sistem dana tidak tetap, kita akan mendebit kas kecil dan mengkredit kas sebesar Rp1.550.000, yaitu Rp450.000 ini ditambah Rp700.000 ditambah Rp400.000, sehingga jumlahnya adalah Rp1.550.000. Kemudian tanggal 31 Desember, dibayar biaya kebersihan kantor sebesar Rp300.000. Ketika menggunakan sistem dana tetap, maka tidak ada jurnal. Dan ketika kita menggunakan sistem dana tidak tetap, akan dicatat dengan cara mendebit beban kebersihan dan mengkredit kas kecil sebesar Rp300.000. Kemudian yang terakhir, penyesuaian. Ketika kita melakukan penutupan buku di akhir periode, tentu semua jenis beban yang sudah dikeluarkan atau sudah menjadi beban selama periode berjalan harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu di sini perlu membuat jurnal penyesuaian. Karena dalam sistem dana tetap di sini ada beban yang sudah dikeluarkan tetapi belum diakui dalam bulan Desember ini, yaitu beban kebersihan sebesar Rp300.000. Mengapa belum diakui? Karena nanti pengakuan ini baru diakui pada saat pengisian kembali, sehingga perlu dibuat jurnal penyesuaian dengan cara mendebit beban kebersihan dan mengkredit beban terutang sebesar Rp300.000. Sedangkan dalam sistem dana tidak tetap, karena di sini beban sudah diakui pada saat terjadinya beban, maka tidak ada jurnal penyesuaian. Demikian pembahasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih telah mengunjungi rumah milenial akuntansi. Rumahnya belajar akuntansi dari generasi milenial hingga kini.